skenario accounting. Yang pertama ada ACC01A, yaitu skenario full invoice, 1 SO, 1 project, 1 invoice, dan 1 register payment. Di sini untuk fiturnya itu sales order, project, dan invoice, dan juga register payment. Tentunya kita mencari sales order yang sudah dibuat atau sudah ada. Di sini ada satu sales order yang sudah berstatus sales order, dan kita lihat untuk projectnya apakah sudah done. Project sudah done. Selanjutnya untuk invoicing, di sini belum ada invoicing. Selanjutnya untuk kita kembali ke sini, lalu kita lihat untuk milestone-nya apakah sudah selesai. Sudah diselesaikan, ya sudah selesai. Kita kembali ke sales order-nya. Di sini langsung saja kita create invoice dengan regular invoice. Kita create draft invoice. Nah, ini invoice-nya masih tergenerate. Sebentar, kita tunggu dulu. Nah, ini sudah terbuat untuk invoicing-nya. Selanjutnya kita bisa langsung dari sini, atau karena sebagai accounting kita bisa masuk ke modul accounting. Lalu ke bagian customer, di sini ada invoice. Nah, di sini sudah tampil untuk invoice-nya dengan statusnya masih draft. Ini bisa kita lakukan confirm di sini. Selanjutnya kita akan melakukan register payment. Di sini kita memilih jurnal untuk Bank BRI dengan amount-nya kita lakukan keseluruhan saja karena ini tadi menggunakan satu register payment, jadi langsung keseluruhan. Kita lakukan create payment. Nah, ini sudah selesai untuk skenario pertama. Selanjutnya kita lihat dulu untuk skenario kedua. Skenario kedua adalah sales order dengan ACC02B dengan skenario milestone invoicing, yaitu 1 SO, 1 project, 3 milestone, 3 invoice, dan juga register payment. Di sini kita lihat dulu apakah sudah ada untuk sales order yang kita gunakan. Di sini ini sudah terinvoice, ini yang tadi ya teman-teman, jadi ini tidak bisa digunakan lagi. Kita buat baru saja untuk quotation-nya. Kita cari untuk kita pilih salah satu. Selanjutnya kita add product, webinar, VIP. Kita tambahkan saja. Ini sudah langsung tergenerate untuk price-nya sesuai price list yang sudah dibuat. Selanjutnya untuk bisa langsung saja kita confirm. Ya, perlu lakukan send by email. Selanjutnya ini sudah tergenerate satu project. Ini kita atur project manajernya dan juga plan date-nya. Kita apply. Lalu kita pindah ke kita save. Lalu kita kembali ke bagian SO-nya. Di sini ada pilihan milestone. Nah, milestone ini kita bisa edit menjadi 3. Ini kita isi planning. Lalu kita save, lalu new. Kita samakan namanya dengan ini. Kita copy dulu, kita discard, lalu new. Di sini kita isi in progress, save. Selanjutnya new lagi, Ctrl V, dan juga ini add final. Ini kita quantity-nya karena ini 3, kita bisa atur untuk planning yaitu 40%, 30%, untuk in progress-nya 40%, dan juga untuk finalnya itu 30%. Nah, di sini kita satu persatu ya. Kita reset yang untuk yang bagian planning, kita save. Di sini kita bisa lakukan invoicing sesuai ini, kita lakukan create invoice, create draft invoice.
di sini untuk kuantitinya yaitu 0,30 atau 30% sesuai dengan milestone yang sudah kita selesaikan tadi, yang sudah kita checklist, yaitu planning 30%, sehingga di sini invoice yang terbuat juga 30% dari total keseluruhan price yang ada. Di sini langsung saja kita confirm agar berubah menjadi POS. Ini bisa langsung kita lakukan register payment. Di sini kita contohkan menggunakan bank lain, misalkan dengan bank BCA. Kita lakukan create payment. Nah, ini sudah satu. Kita bisa kembali ke bagian sales order yang ada. Di sini milestone. Milestone yang ada bisa kita checklist lagi. Untuk yang kedua, ini kita save. Apabila sudah terchecklist seperti ini, untuk langkah yang sebenarnya ini tuh akan dilakukan oleh bagian event management yang melakukan bukan koordinasi, yang melakukan kegiatan ini adalah bagian event management, dan apabila sudah selesai mereka juga dapat melakukan checklist di bagian ratchet ini untuk setiap milestone-nya. Nah, ini kita bisa lakukan save. Selanjutnya kita balik ke bagian SO. Kita bisa create invoice lagi untuk SO ini dengan regular invoice. Selanjutnya kita bisa lakukan confirm sesuai yang ada tadi, yaitu 40%, jadi kuantitinya 0,40. Di sini bisa kita confirm. Langsung saja untuk register payment. Ini kita pilih Bank Mandiri agar kita bisa melihat apakah semua bank bisa dilakukan untuk payment. Nah, ini sudah untuk banknya Mandiri. Selanjutnya kita bisa kembali ke bagian SO, milestone yang ada. Jika ingin melihat langsung di sini di bagian project. Nah, ini kan yang dibuat tadi SO03. Di sini ada milestone. Kita bisa lakukan centang dari bagian project. Kita bisa save. Selanjutnya kita bisa masuk ke bagian accounting untuk melakukan invoicing. Ini untuk nyatanya sebenarnya seperti ini ya, teman-teman. Ini kita bisa lakukan tadi yang 003. Ini kan sudah di payment. Kita lihat belum muncul ya di bagian invoicing. Oh, sebentar. Invoice belum ada ya. Kalau customer, di sini kita bisa lihat customer. Kita lakukan dulu dari sales ordernya. To invoice ini yang terakhir ini tadi, kita create invoice dari sini. Jadi terbuatnya draft invoice. Baru nanti akan tampil di bagian accountingnya. Ini accounting, customer, invoice. Lalu kita lihat yang ini yang masih draft. Ini kita bisa lakukan confirm. Ini confirm. Nah, ini sudah terbuat, lalu kita lakukan register payment. Ini kita pilih cash saja ya. Create payment. Nah, seperti ini sudah selesai untuk invoicing-nya. Kita lihat untuk sales order-nya. Itu ada satu sales order di sini. Terbuat satu sales order, satu project, 3 milestone, dan juga 3 invoice. Di sini invoice-nya ada 3 untuk sales order ini. Kita juga bisa lihat daftar invoice-nya mana saja. Nah, ini adalah invoice, 3 invoice untuk satu sales order ini tadi. Jadi untuk skenario kedua sudah selesai. Selanjutnya adalah skenario ketiga, yaitu ACC03C, yaitu skenario budgeting project dengan satu SO, satu project, satu analytics account, satu budget, dan juga satu budget analytics. Di sini untuk fiturnya yaitu sales order, project, analytics account, budget analysis. Selanjutnya yang pertama kita masuk ke sales order. Di sini ada sales order PT Global Corp. Langsung saja kita masuk ke bagian project. Karena sudah ada sales order yang dibuat di sini. Nah, ini untuk
Kita di setting, di sini di bagian masuk ke setting projectnya, lalu ke bagian setting. Di sini ada analytics account, yaitu SER13 S004 PT Global Corp. Di sini sudah terbuat untuk ininya analytics account-nya. Kita bisa langsung ke bagian accounting. Lalu ke bagian accounting, kita pilih budget. Di sini kita bisa create new budget. Budget kampanye publik PT Global Corp. Di sini kita add line. Ini untuk periodenya kita bisa isi dulu, misalkan hari ini saja semuanya. Lalu kita save dulu. Sebelumnya untuk bagian SO-nya tadi, apakah sudah ada harga atau revenue yang harus kita dapatkan di sini, yaitu sebesar 27.300.000. Kita kembali ke bagian accounting budgetnya. Kita isikan untuk bagian revenue untuk ini nanti. Kita isi add line di sini, yaitu kita pilih untuk revenue. Nah, di sini revenue kita plan amount-nya yaitu 23.700.000 rupiah. Nah, di sini sudah terplan, lalu kita bisa isikan untuk biaya produksi event, kita alokasikan yaitu sebesar 13.500.000. Untuk beban, kita pastikan untuk plan amount-nya minus ya teman-teman, jadi 13.500.000. Oke. Selanjutnya kita bisa tambahkan biaya gaji karyawan, gaji karyawan yaitu sebesar 5 juta. Kita isikan saja seperti ini. Lalu setelahnya kita bisa simpan dan lakukan confirm untuk menjalankan project ini. Di sini setelah di confirm kita bisa lakukan approve. Nah, ini belum done karena kita belum menyelesaikannya. Jadi di sini kita bisa tadi belum diisi, kita cancel dulu untuk budgetnya. Kita lupa untuk mengisi analytics account-nya, jadi semuanya terkalkulasi di sini untuk practical amount. Di sini kita masukkan analytics account-nya S00 yang Global Corp. Nah, di sini S00 PT Global Corp, lalu di sini S00 PT Global Corp. Selanjutnya kita confirm. Nah, di sini practical amount-nya belum ada, tadi belum kita masukkan analytics account, jadi keseluruhan data yang ada tuh masuk ke practical amount ini. Lalu kita lakukan approve. Nah, selanjutnya untuk melihat pergerakan dari practical amount ini, kita bisa lakukan, misalkan saja kita melakukan pembelian atau langsung saja dari accounting kita buat journal entries dengan mendebit akun biaya produksi. Di sini untuk informasi yang nggak ada, misalkan operation, lalu kita pilih add line. Untuk reference kita bisa isi PT Global Corp. Di sini kita bisa isi PT Global Corp. Lalu kita isi kampanye publik. Biar kita tidak salah, kita tambahkan untuk account. Di sini kita masukkan untuk debitnya yaitu biaya produksi, beban produksi event, beban
produksi event. Di sini kita bisa tambahkan analytic distribution-nya, yaitu untuk S00 ini PT Global Corp. Lalu kita isikan debitnya sebanyak misalkan saja 8 juta. Selanjutnya untuk kredit kita menggunakan bank, yaitu bank BCA. Lalu kita simpan. Setelah disimpan kita bisa lakukan pos. Nah, ini sudah untuk biaya produksi event. Kita juga bisa membuat jurnal baru lagi yang berkaitan dengan itu tadi, PT Global Corp. Kampanye publik. Di sini kita add account untuk gaji karyawan. Add a line. Di sini gaji. Kita masukkan beban gaji. Selanjutnya untuk analytic distribution kita pastikan masuk ke bagian Global Corp. Lalu di sini kita isi untuk gajinya yaitu 3 juta. Selanjutnya untuk kreditnya menggunakan bank Mandiri. Di sini bisa kita simpan lalu kita lakukan pos. Dari sini kita juga sudah bisa melihat untuk pergerakan budget kita yang yang sudah divalidate. Nah, ini sudah ada pergerakan. Ini sudah ada pergerakannya, yaitu 8 juta dan ini 3 juta sudah terbuat 59,26% dan untuk gaji itu 60% untuk adjustmentnya. Selanjutnya kita bisa lakukan, misalkan saja kita selesaikan untuk SO-nya, SO dari ini tadi, sales order, kita terima untuk menjadi invoice. Kita create invoice. Dari sini kita pilih yang regular invoice, lalu kita create draft invoice. Ini tadi di bagian milestone kita belum centang, berarti belum bisa dilakukan invoice atau berarti project ini belum selesai dilakukan. Jika project ini selesai dilakukan, kita bisa lakukan centang di bagian milestone-nya, kita save, lalu kita kembali ke SO-nya. Nah, di sini beda ya, tadi masih abu-abu dan ini sudah berwarna ungu. Saat sudah berwarna ungu artinya sudah bisa dibuat invoice-nya. Kita lakukan create draft invoice. Nah, di sini langsung terbuat dan analytics account-nya langsung masuk di sini. Kita bisa confirm untuk sales order-nya. Selanjutnya kita langsung saja lakukan register payment. Di sini biarkan Bank BRI, lalu kita create payment. Nah, kita bisa lihat di bagian accounting. Masuk ke bagian budget. Di sini yang sudah validated, ini kita buka. Nah, ini sudah masuk ya semuanya, bahkan ini untuk plan amount kita hanya 23.700 dan ternyata practical amount-nya tuh kita bisa dapat 27.300.000. Jika sudah selesai, kita bisa lakukan done untuk satu budget ini. Lalu kita bisa buat untuk reporting dari budget analysis. Di bagian reporting, lalu budget analysis. Nah, ini ada untuk budget analisisnya. Di sini tampil. Ini bisa kita tampilkan dalam bentuk pivot table ataupun untuk bagian grafik. Nah, ini bagian grafik kita bisa pilih mau line chart ataupun pie chart dan lain sebagainya. Di sini kita plan amount juga bisa. Jika ingin membandingkan biasanya menggunakan pivot dengan di sini sudah ada plan amount, theoretical amount dan juga practical amount-nya. Plan amount-nya segini, ini kita bisa drop down lagi, kita klik di sini dengan plan amount-nya yaitu 5.200.000. Ternyata kita dapat ini adalah margin atau
keuntungan yang kita dapatkan dari sebuah project dengan plan amount-nya yaitu 5.200.000 dengan theoretical amount-nya 5.200.000 dan ternyata dalam practical amount-nya itu sebesar 16.300.000. Jadi itu tadi untuk skenario ketiga, accounting ketiga. Di sini kita akan melakukan pembelian aset dan membuat vendor bill. Pertama kita masuk pada purchase. Kemudian kita pilih purchase order. Nah, di sini kita bisa klik engine. Untuk vendornya sendiri kita isi like event solution, kemudian untuk IDR, currency-nya IDR, produknya kita pilih. Nah, untuk produknya sendiri kita sudah memasukkan, kemudian jika sudah kita bisa pilih save. Kemudian di sini kita pilih confirm order. Nah, setelah kita melakukan confirm order, di sini kita pilih receive product. Nah, di sini kita bisa mengcopy BH-in, kemudian kita pilih validate. Kemudian kita pergi pada accounting. Di sini kita pilih vendor. Nah, kemudian kita buat vendor PIN-nya baru. Nah, di sini kita bisa masukkan vendor. Kemudian di sini untuk bill reference-nya kita bisa masukkan yang sudah kita copy tadi. Untuk auto complete-nya kita bisa pilih. Nah, kemudian untuk bill date-nya kita isi untuk hari ini. Dan di sini produknya sudah muncul, kemudian kita eh, masukkan aset kategori. Untuk kursi lipat di sini peralatan kantor, peralatan acara. Oke, kemudian di sini untuk laptop yaitu perlengkapan kantor. Nah, di sini aset kategorinya sudah dimasukkan. Ketika sudah semua dimasukkan pada vendor bill, kita bisa klik save manually. Nah, kemudian kita pilih confirm. Oke, setelah kita konfirmasi, di sini kita lakukan register payment. Jadi untuk metode pembayarannya kita bisa pilih bank atau cash. Kita eh, pilih untuk Bank Mandiri. Untuk cash tidak perlu. Ketika sudah, di sini kita pilih create payment. Nah, di sini kita sudah melakukan pembayaran pada eh, pembelian tadi. Di sini kita akan melakukan sebuah pembelian produk, kemudian kita akan membuat vendor bill. Nah, kita masuk pada menu modul purchase, kemudian kita pilih order, dan kita pilih purchase order. Kemudian kita pilih new. Nah, untuk vendor yang sendiri, di sini kita bisa isi nama vendor. Kemudian untuk currency di sini IDR. Untuk produknya di sini kita bisa
tambahkan. Untuk quantity di sini kita bisa pilih. Oke, di sini ketika kita sudah menambahkan produk, kita pilih save manually. Kemudian kita pilih konfirmasi order. Nah, di sini kita bisa pilih receive produk. Kemudian untuk receive-nya kita bisa validate. Kemudian kita masuk pada accounting. Kita pilih vendor dan klik di sini bills. Nah, di sini kita buat bills baru, kita isi sama vendor. Untuk bill reference-nya, kita bisa ambil dari receipt tadi. Kemudian, agar produknya terisi, kita pilih di sini untuk produknya sudah terisi otomatis. Kemudian untuk bill date-nya kita bisa isi untuk hari ini. Oke, di sini sudah terisi semua. Di sini aset kategorinya tidak perlu diisi karena di sini bukan merupakan aset. Kemudian kita pilih save. Dan di sini kita klik konfirmasi. Di sini kita sudah melakukan konfirmasi. Kemudian kita klik register payment. Nah, untuk metode pembayaran sendiri ada beberapa yaitu dari bank. Kemudian ada cash. Di sini saya pilih cash. Oke, untuk amount-nya sudah terisi. Kemudian di sini kita pilih create payment. Nah, di sini untuk pembuatan vendor bill sudah selesai.